Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Maidi. Saya dari kelompok 1 Studi Fikih. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah munculnya dan berkembangnya fikih pada masa Nabawi atau pada masa Rasulullah. Munculnya fikih itu sudah dari diutusnya Nabi SAW menjadi nabi hingga beliau wafat. Pada masa ini terbagi menjadi dua fase. Yang pertama fase Mekah, yang kedua fase Madinah. Pada fase Mekah ini berlangsung selama 13 tahun yang difokuskan pada pemantapan pokok-pokok agama seperti tauhid, akidah, akhlak, dan hukum lainnya. Sedikitnya hukum-hukum syariat yang sifatnya terperinci. Terus pada masa fase Madinah ini berlangsung selama 10 tahun yang tetap memperhatikan aspek usuluddin dan disyariatkannya hukum-hukum syariat dari berbagai sisi kehidupan seperti fikih tentang ibadah, muamalah, dan lain sebagainya. Sumber hukum pada masa Nabawi ini diambil dari Al-Quran dan As-Sunnah. As-Sunnah itu ada yang sunnah qauli, fi'li, dan takriri, yaitu pengukuhan beliau terhadap amalan atau ijtihad para sahabat. Korelasi antara Al-Quran dengan As-Sunnah, yaitu yang pertama, As-Sunnah menegaskan apa yang ada pada Al-Quran. As-Sunnah juga memberi penjelasan apa yang ada pada Al-Quran. Terus As-Sunnah juga menjelaskan hukum yang tidak ada di dalam Al-Quran. Jadi ayat-ayat yang mengandung sifat universal itu akan dijelaskan oleh As-Sunnah ini. Gambaran umum ini yang pertama, ditetapkannya hukum-hukum syariat secara bertahap tadarruj dalam kurun waktu 23 tahun. Kedua, sempurnanya syariat dengan wafatnya Nabi SAW. Yang ketiga, sedikitnya ikhtilaf di kalangan para sahabat. Yang keempat, penetapan syariat yang berdasarkan realita dan fakta di lapangan, bukan sekedar teori dan asumsi. Bismillahirrahmanirrahim. Masa sahabat, waktu dan tingkatan. Dari wafatnya Nabi Muhammad SAW hingga berakhirnya Khalifah Ali bin Abi Thalib pada tahun 40 Hijriah. Pada masa ini tercatat kurang lebih 130 sahabat yang menjadi ahli fatwa dan ijtihad. Para ulama membaginya menjadi 3 kategori. Yang pertama, sedikit memberi fatwa, seperti sahabat Abu Ayyub, Abu Dar, Abu Barzah, Asma, Nu'man bin Basir, Ammar bin Yasir. Kemudian pertengahan dalam memberi fatwa, seperti Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Anas, Ummu Salamah, Abu Hurairah, dan Abu Musa yang banyak memberi fatwa, seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Ibnu Mas'ud, Aisyah, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Zaid bin Sabit. Kemudian madrasah fikih di masa sahabat. Terdapat 3 madrasah yang besar pada masa ini, yaitu yang pertama, Madrasah Ahli Mekah yang menjadi rujukan fatwa, yaitu sahabat Abdullah bin Abbas. Kemudian Madrasah Ahli Madinah yang menjadi rujukan fatwa, yaitu Al-Khulafaur Rasyidin, Zaid bin Sabit, dan Ibnu Umar. Kemudian yang terakhir, Madrasah Ahli Irak yang menjadi rujukan Madrasah Ahli Irak, yang menjadi rujukan fatwa Madrasah Ahli Irak, yaitu Ibnu Mas'ud. Gambaran umum. Besarnya perhatian sahabat terhadap Al-Quran dan As-Sunnah. Ijtihad pada permasalahan baru yang tidak ada keterangan sharih dari Al-Quran atau Sunnah.
mulai muncul khilaf di antara sahabat dalam fikih dan ijtihad, namun masih lebih sedikit dibanding dengan masa berikutnya. Penetapan syariat yang berdasarkan realita dan faktor di lapangan, bukan sekedar teori dan asumsi. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan melanjutkan tentang penjelasan historis fikih dan perkembangannya dari masa ke masa. Saya akan menjelaskan tentang masa tabi'in. Periode fikih dalam masa tabi'in itu terhitung dari khilafah Muawiyah 41 Hijriah hingga awal abad kedua atau 100 Hijriah. Apa sih peran mereka? Peran dan kedudukan fikih tabi'in ini. Para tabi'in ialah penyambung estafet fikih para sahabat, yang mana peran mereka tercermin dari dua sisi. Pertama, menghafal dan mengumpulkan riwayat dari hadis-hadis Nabi serta asar dari para sahabat. Di mereka dalam menentukan sebuah hukum, mereka tentu mengumpulkan riwayat-riwayat hadis, kemudian kembali kepada Al-Quran serta asar-asar dari para sahabat. Nah, yang kedua, ini ijtihad pada permasalahan yang tidak terdapat nas ataupun fatwa dari para sahabat. Nah, ketika ada permasalahan baru di sana, sebagaimana muncul ketika pada masa sahabat, ini ketika masa tabi'in ada permasalahan-permasalahan agama yang mungkin tidak ada pada yang tidak muncul ketika pada masa sahabat. Nah, maka mereka berijtihad menggali dasar-dasar dalil-dalil agama dari Al-Quran, kemudian dari hadis-hadis Nabi, kemudian dari asar-asar para sahabat. Kalau tidak ketemu, maka mereka akan berijtihad, akan menggali lagi dan akan mengkiaskan apakah ini masuk dalam hal ini, apakah permasalahan ini masuk kepada hal yang ini atau bagaimana. Masa ini terbagi menjadi dua fase, artinya ada dua madrasah besar tuh ketika pada masa tabi'in. Madrasah fikih di masa tabi'in, ada madrasah ahlul hadis atau kita sering dengar madrasah ahlul hadis, dan juga madrasah ahli ra'yi. Madrasah hadis itu secara singkat adalah madrasah hadis itu lebih mengedepankan kepada zahirul hadis, tidak kepada analogi. Mereka bermarkas di Hijaz, Makkah dan Madinah. Madrasah ahli hadis ini, antara ulama madrasah ini antara lain adalah Salim, Sa'id bin Musayyib, Zuhri dan lain sebagainya. Nah, ciri khas mereka ini adalah perhatian besar kepada hadis-hadis nabawi dari segi sahih dan tidaknya. Nah, mengedepankan dohir hadis daripada ra'yi, daripada analogi, daripada qiyas dan illah. Jadi mereka dalam mencetuskan sebuah hukum, mereka itu lebih dominan perhatian mereka kepada hadis dan hadis. Nah, berbeda dengan madrasatu ahli ra'yi atau madrasatu ra'yi ini, mereka bermarkas di Kufah. Madrasatu ra'yi ini dalam mencetuskan sebuah hukum, mereka itu lebih mengedepankan analogi. Antara lain ulama madrasah ini adalah Ibrahim An-Nakhai, Muhammad bin Sulaiman. Ciri khasnya dominannya penggunaan qiyas, istinbat illat dan ma'ani sebuah nas, istinbat illat dan ma'ani sebuah nas, sehingga membuahkan banyaknya pencabangan masalah fikih dan terkadang bersifat asumtif. Nah, karena itu madrasatul ahli ra'yi itu lebih mengedepankan asumsi atau analogi mereka sendiri, selain juga berpijak kepada Al-Quran dan hadis. Nah, sehingga uniknya teman-teman, madrasatul ahli hadis antara lain yang kita kenal madhabnya adalah madhab Imam Maliki. Madhab Imam Malik, nah, itu lebih mengedepankan atau memprioritaskan sebuah hadis dalam mencetuskan sebuah hukum. Nah, berbeda dengan madrasah ahli ra'yi yang madhab yang kita kenal adalah Al-Imam Abu Hanifah, ini madhab Hanafi. Nah, mereka dalam mencetuskan sebuah hukum itu lebih banyak menggunakan analogi, qiyas, istinbat hukum dan lainnya. Nah, datanglah setelah mereka ini imam yang kita ikuti sampai sekarang, Imam Syafi'i, yang sebagai pelopor madhab Syafi'i mengumpulkan madrasah ahli hadis dan madrasah ahli ra'yi. Tidak mengedepankan ra'yi saja, akan juga mengedepankan hadis. Tidak mengedepankan hadis saja, tapi juga mengedepankan ra'yi.
Artinya hadis dan ra'yi itu seiring berjalan sesama. Ini dikumpulkanlah oleh Al-Imam Syafi'i sehingga menjadilah di sana pencetusan hukum yang sekarang kita rasakan sebagai madhab Syafi'i. Kemudian gambaran umumnya banyaknya periwayatan hadis Nabawi dan mulai dibukukannya sunnah Nabawiyah. Nah, dari ini sudah mulai banyak tuh kodifikasi tentang sunnah Nabawiyah, hadis-hadis Nabi. Kemudian luasnya ranah ijtihad dan banyaknya perbedaan pendapat dalam masalah fikih. Nah, pada masa tabi'in ini sudah banyak tuh permasalahan-permasalahan yang mungkin tidak terjadi di zaman sahabat. Nah, kemudian lebih banyak terjadi pada masa tabi'in ini. Dan tentu karena banyaknya asumsi, maka banyak berbeda pendapat para ulama di sini. Kemudian juga pendalilan dengan fatwa dan madhab sahabat. Mereka tidak lepas dari Al-Quran, hadis dan juga fatwa dan madhab para sahabat. Tapi kalau memang nanti tidak ada permasalahan yang tidak ada nas langsung dari para sahabat, maka mereka akan ijtihad sendiri dengan cara mereka. Ahlul ra'yi dengan ra'yi mereka, analogi mereka. Hadis dengan lebih mengedepankan madrasatul hadis dengan lebih mengedepankan pada hadisnya, tapi Imam Syafi'i itu mengumpulkan keduanya, madrasatul hadis dan madrasatul ra'yi. Setelah usai masa fikih, periode fikih pada masa tabi'in, muncullah di sana para imam-imam madhab. Nah, ini disebut juga dengan masa perkembangan madhab fikih. Di sini mulai berkembang fikih dari permasalahan-permasalahan yang baru, kemudian banyak madhab-madhab yang berdiri pada masa itu. Ini mulai dari awal abad kedua hingga pertengahan abad 14 Hijriah. Nah, madhab-madhab fikih pada masa ini itu terbagi menjadi dua. Secara garis umum itu menjadi dua. Madhab yang masih tersisa dengan madhab yang telah tiada, mundarisa. Ini sudah tidak eksis lagi. Nah, madhab yang masih tersisa artinya masih eksis hingga sekarang itu adalah madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i, kemudian madhab Ahmad bin Hanbal, madhab Hambali. Nah, kenapa sih kok keempat madhab ini yang kita kenal sebagai al-madahib al-arba'ah, al-madhab yang ilmu fikih itu masih eksis bahkan sampai sekarang? Nah, ini pertama sebab bertahannya empat madhab fikih ini, peran dari para murid yang menulis, membukukan dan menyebarkan fikih dari sang imam. Jadi dari empat madhab ini murid-muridnya masih mengeksiskan pendapat dari gurunya, yakni imam-imam ini. Dan juga suatu negeri yang menjadikan madhab mereka sebagai rujukan dalam fatwa dan qadha. Jadi memang mereka juga didukung oleh secara negeri mereka juga mereka didukung seperti itu. Nah, adapun madhab-madhab yang telah tiada, artinya itu tidak eksis, bahkan sampai sekarang itu kita belum pernah mendengar ya. Ada madhab Ibn Abi Layla, ada juga madhab Al-Auza'i, madhab Sufyan Ats-Tsauri, madhab Al-Laits bin Sa'ad, madhab Sufyan bin Uyainah, madhab Ishaq bin Rahuyah, madhab Abu Thawr, madhab Daud Al-Zahiri, madhab Ibnu Jarir At-Tabari, madhab Muhammad bin Khuzaimah. Salah satu madhab yang sering ada beberapa permasalahan dalam madhab ini adalah madhab Daud Al-Zahiri, yang banyak kita temukannya pendapat-pendapat dari madhab ini itu yang lumayan nyeleneh. Dan ini ada dalil atau seutas referensi. Ibnu Raslan berkata dalam Sohbat Zubat dan Nazam Zubat, Syafi'i wa Malik Nu'man wa Ahmad bin Hanbal wa Sufyan wa ghairuhum min sa'iril a'immati ala hudan wal ikhtilafu rahmah. Al-ikhtilafu rahmah.